Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini kita akan mereview singkat sebuah lensa yang biasa saya gunakan untuk keperluan videografi dan fotografi. Yang mana lensa ini merupakan salah satu jajaran dari lensa terbaik di kelasnya. Mau tahu seperti apa? Mari simak. Samyang 35mm t1,5 VDSLR. Dari namanya apa yang pertama kali terbayang oleh teman-teman? Pasti yang satu ini. Lensa Samyang ini memang merupakan suatu produk dari Korea juga, tapi bukan Samyang yang biasa kita dengar ya teman-teman. Lensa ini merupakan salah satu lensa favorit saya ya, dan di luar sana banyak juga videografer yang menjadikan lensa ini sebagai alternatif. Mungkin karena lensa sinema ini merupakan salah satu lensa yang cukup murah di kelasnya untuk bukaan T1,5 ya teman-teman, atau mungkin sebanding dengan f1,4 di kelasnya. Tapi memang untuk lensa ini tidak bisa menandingi lensa-lensa sinema dengan harga puluhan juta. Tapi setelah saya coba, lensa ini bukanlah lensa yang murahan dan sepertinya patut untuk dipertimbangkan. Bahkan dalam beberapa produksi video di luar sana seperti iklan ataupun film-film pendek, banyak yang sudah menggunakan lensa Samyang 35mm ini. Nah, dari segi build quality-nya, lensa ini berbahan plastik yang cukup solid ya teman-teman. Terasa dari beban lensa ini yang cukup berat dan cukup presisi ya. Desain dari lensa ini juga saya suka, terlihat sangat gagah ketika disambungkan dengan kamera. Mounting yang digunakan bahannya juga sudah dari besi ya teman-teman, semakin membuatnya lebih powerful. Untuk ring fokusnya sendiri, lensa ini sangat smooth dan cukup panjang, sehingga sangat memudahkan untuk membuat perpindahan fokus yang mulus dan detail pada video. Nah, pada pengaturan aperture atau irisnya, lensa ini tidak seperti pada lensa fotografi pada umumnya. Lensa ini tidak ngeklik seperti lensa fotografi ya yang teman-teman biasa gunakan, karena memang lensa ini diperuntukkan untuk kebutuhan sinematografi. Nah, karena lensa ini lensa manual teman-teman, jadi pengaturan iris atau aperture-nya terdapat pada lensa ini sendiri. Lensa ini juga memiliki gerigi pada ring fokus dan ring aperture atau irisnya. Nah, tujuannya ini untuk memudahkan kita ya, agar lensa bisa langsung dipasangkan pada follow focus jika kita menggunakan rig untuk produksi video. Nah, untuk hasil dari segi ketajaman, lensa ini sangat baik pada bukaan kecil seperti lensa-lensa pada umumnya ya teman-teman. Dan untuk bukaan terbesar di T1,5, lensa ini bisa menghasilkan bokeh pada foto. Dan itu merupakan salah satu hal yang menjadi favorit saya pada lensa 35mm ini. Meskipun di focal length yang cukup wide atau lebar, namun bokeh atau perbedaan fokus sangat terasa pada objek, background maupun foreground-nya. Focal length 35mm ini biasanya sering digunakan dalam shot-shot untuk video, karena 35mm ini biasanya cukup untuk tampilan portrait dengan tetap mengeksplor foreground dan background dengan cukup jelas. Tidak terlalu lebar dan tidak terlalu sempit, khususnya digunakan di sensor full frame ya teman-teman. Nah, berikut ada beberapa contoh yang saya ambil menggunakan lensa 35mm ini. Untuk kebutuhan fotografi, lensa ini pun sangat mumpuni ya teman-teman. Mungkin itu juga yang menjadi alasan mengapa saya memilih lensa versi sinema ini, agar kebutuhan fotografi dan videografi bisa digunakan dalam satu lensa. Bisa kalian lihat dalam beberapa contoh foto berikut.
Nah, kesimpulannya menurut saya lensa ini cukup melebihi ekspektasi ya teman-teman jika kita menyesuaikan dengan harganya. Dari segi build quality dan juga ketajamannya, lensa ini cukup puas untuk saya. Dan juga lensa ini sangat bisa digunakan untuk kebutuhan fotografi maupun videografi. Lensa ini pun menawarkan bukaan yang besar, yaitu di T1,5 atau f1,4 jika pada lensa fotografi. Tentunya sangat membantu untuk kondisi-kondisi low light ya teman-teman. Kekurangannya tentu saja lensa ini akan sulit jika digunakan untuk kebutuhan jurnalistik ya teman-teman. Untuk kebutuhan foto ataupun video yang membutuhkan timing yang cepat, dikarenakan lensa ini yang pengoperasiannya manual. Yang kedua dalam penggunaan untuk kebutuhan fotografi. Pada bagian iris ataupun aperturnya biasanya ini mudah tergeser ya teman-teman. Mungkin karena mekanismenya tidak ngeklik seperti lensa-lensa pada fotografi. Tapi overall menurut saya lensa ini adalah lensa yang sangat-sangat baik. Nah, bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian komen jika ada pendapat tentang lensa ini. Atau mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silahkan komen saja. Jangan lupa like dan subscribe dan share jika ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.